Soalnya saya punya salah satu rahasia yang saya praktekin nih bro di invest saham. Nice nih, dengerin nih. Iya ya. Ya menurut saya ini paling bagus lah. Yang buat saya berhasil ini gara-gara satu rahasia ini bro. Itu apa? Itu adalah Halo semuanya, sekarang saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia adalah seorang anak muda, miliarder, dan suksesnya itu karena dari pasar saham. Nah, dia ini namanya Bro Andika Subaroputra. Boleh saya hai dulu Bro Putra? hai. Jadi Bro Putra ini adalah salah satu teman saya, dan waktu saya pertama kali belajar saham, awal-awal tuh saya digurui sama Bro Putra ini lah. Waduh, digurui. Jadi Bro Putra ini banyak sekali sharing knowledge-nya. Dia nggak pelit ilmu sama sekali untuk dia sharingin ke saya. Dan waktu itu, karena waktu itu masih ngerintis bikin komunitas-komunitas saham ya. Iya, itu masih di bawah 20 tahun lah ya. Masih di bawah 20 tahun bahkan waktu itu. Dan dengan segala pengalaman yang dia punya, waktu itu saya ada belajar satu hal sih yang sangat menarik, yaitu tentang 3 kunci kesuksesan dalam berinvestasi saham. Nah, tapi sebelum itu mungkin teman-teman pada ingin tahu nih, kenapa sih seorang Putra memilih untuk masuk ke saham? Oke, jadi sebenarnya sebelum masuk saham, dulu kan gue pernah jualan online lah, ya jualan bisnis online. Tapi dulu belum ada e-commerce kayak sekarang, kayak Tokopedia lah, Bukalapak, Shopee itu belum ada. Jadi jualan di Kaskus. Jualan di Kaskus. Iya, forum jual Zaman dulu banget ya itu ya. Jadul banget lah. Nah setelah jualan, dapat income, mulai mikir nih, nih duit diapain lagi gitu kan. Nah, dan gue penasaran nih sama orang-orang terkaya di dunia sebenarnya ngapain. Nah ketemulah list-list orang terkaya di dunia di Indonesia gitu ya. Semuanya itu punya saham. Semuanya punya saham. Iya, tapi nggak ngerti apa sih saham ini gitu loh. Nah disitulah yang saya mulai belajar, googling dulu tentang saham, belajar secara online, beli bukunya. Dan waktu itu mau beli buku di Gramedia aja, saya harus ke Pontianak, kan tinggal di Singkawang. Jadi dulu di Singkawang mau beli buku tentang saham aja di harus 3 jam. Singkawang ke Pontianak 3 jam. Nah beli buku, beberapa buku, baca. Terus waktu itu ke Jakarta, sempat ikut workshop, belajar dan lain-lain. Ya sampai sekarang sih udah hampir 10 tahun lah. Hampir 10 tahun, berarti mulai pas umur berapa aku? Belajar 14 tahun. Belajar 14 tahun. Ya, belajar 14 tahun teman-teman, luar biasa banget ya. Saya aja baru mulai tuh pas umur 20-an sih, pas kuliah sih, telat banget ya. Enggak, 19 lah. Iya. Semester awal. 18-19 lah. Iya. Tapi yang penting Bro Putra ini udah lebih lama daripada saya waktu belajarnya ya. Keren. Bukan soal itu bro. Tapi dengan segala pengalaman, dengan mulai belajar pertama kali umur 14 dan sampai sekarang boleh kita bilang lah Andika menjadi salah satu sosok anak muda yang udah jadi public figure juga sih kalau gue boleh bilang ya. Enggak juga sih. Udah masuk media segala macam kan. Iya. Masuk media segala macam dengan cerita suksesnya dia di investasi saham. Nah, saya pengen banget nih sharing ke teman-teman semua pengalamannya Bro Putra dari 14 tahun sampai sekarang. Boleh nggak di-sharingin tentang gimana sih caranya kita bisa sukses di pasar saham? Kalau saya boleh bikin simple gitu ya, dari 10 tahun kan pasti merasakan untungnya seperti apa, ruginya juga, nangisnya juga ya kan pasti naik turun. Teman-teman pernah nangis loh. Pernah, nggak bisa tidur juga iya. Nggak bisa tidur, Ya percaya itu sudah saya lewatin gitu. Cuman kalau dibikin jadi satu step, beberapa step yang jauh lebih simple, itu apa? Mungkin saya bisa rangkum jadi 3. Ya, 3 hal yang menurut saya paling penting. Nah yang pertama itu mindsetnya harus benar dulu. Ya pola pikirnya benar dulu gitu ya. Banyak orang itu suka membandingin bro. Pas misalnya dia kerja nih, kerja dapat uang, dia bandingkan dengan invest saham. Invest saham lu belum tentu tiap bulan dapat uang kan. Betul. Nah kalau kita bandingin kayak gitu dengan mindset yang kerja kan udah beda gitu loh. Nah mindset investasi seperti apa, mindset investor seperti apa. Jadi yang pertama itu harus benar dulu. Karena kalau mindset yang nggak benar, punya skill pun akan kacau juga gitu kan. Nah setelah mindsetnya benar, kedua skill setnya. Jadi pertama mindset, kedua skill set. Iya, kita udah punya skillnya, kita ngerti cara analisnya bagaimana, kita cara memilih saham yang bagus bagaimana. Nah setelah udah kuasai 2 ini, baru yang ketiga. Apa tuh? Psikologi. Ya, psikologi, mental, itu semua di 3 inilah. Ya jadi walaupun kita punya mindset yang benar, kita punya skill set yang benar, saya ketemu banyak orang yang punya 2 ini nih. Tapi kalau nggak punya psikologi yang benar, nggak punya mental nih bro, kan namanya kita beli saham bisa naik bisa turun. Betul. Bisa turun nih, kita tahu bagus nih makin murah saham dan lain-lain. Tapi kalau nggak
siap mental kan. Betul, setuju. Kacau juga kan. Akhirnya strategi jadi kacau semua. Setuju banget sih. Karena dulu saya waktu pertama kali mulai ya, awal-awal tuh kan pingin belajar banget tuh yang namanya trading. Depan komputer, cari uang cepet lah intinya. Dan pas mulai itu selalu saya berpikiran, kasih tahu saya indikator yang paling perfect, yang bisa ngasih signal buy, signal sell yang paling akurat. Di situ pasti saya bisa make money. Gitu. Tapi ternyata setelah belajar nggak bisa gitu juga sih. Karena saya nggak pernah punya mindset yang benar dan nggak punya psikologi yang benar. Karena mungkin orang belajar hal yang sama tapi nerapinya aja bisa beda banget. Yes, betul. Kita bisa baca buku yang sama, bisa ikut seminar yang sama, tapi resultnya bisa beda. Sangat setuju. Nah, gimana sih kalau boleh dijabarin gimana kita punya awal-awal tuh punya mindset yang benar dan gimana sih cara kita juga punya psikologi yang benar dalam berinvestasi? Kalau boleh share sedikit nih. Jadi kan orang kenal saya kan di invest saham ya. Jadi kalau bisa ketemu pasti orang nanya kurang lebih di seputar saham. Tahu nggak saham ini nggak? Tahu ini nggak? Keuangannya bagaimana dan lain-lain. Nah saya sering banget ketemu orang yang pas ngobrol bro, dia tahu banyak hal. Bahkan dia kayaknya lebih banyak tahu dibanding saya gitu. Dia ngerti banyak hal. Cuman pas saya nanya kembali, bro udah invest berapa lama? Biasanya sih mostly jawab, belum mulai bro, belum buka akun. Nah gue jadi mikir, lu udah kayak tahu banget, tapi kalau lu nggak mulai, lu nggak pernah invest cobain beli saham, itu kan zero experience kan. Jadi makanya gue sering ngomong kalau knowledge itu nothing. Experience is everything. Soalnya sekarang kita akses informasi gampang banget. Betul. Kita mau belajar apapun, nggak cuma saham bro, masak nasi kalau nggak ngerti, apapun itu bisa Google, YouTube itu beres, semuanya gitu kan. Cuman kalau kita nggak praktekin, kita nggak komitmen, akhirnya ya nothing. So buat teman-teman tadi bagus banget statementnya Bro Putra ya. Knowledge tapi kalau nggak punya experience itu nothing. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton tapi belum punya akun saham, nah ini kelewatan. Mending buka dulu. Tapi bagus ya, artinya kalian mau belajar dulu juga, pengen coba cari tahu. Tapi gue mengencourage teman-teman yang lagi nonton ini tapi belum punya akun saham, cepet buat. Supaya bisa menyusul Bro Putra ini kesuksesan. Amin. Tadi itu berarti mindset dan psikologi. Ada tips lagi nggak? Gimana sih cara ngadepin situasi saat pasar itu nggak kondusif? Jadi kan kita tadi punya skill nih. Tapi kan banyak psikologi itu kacau ketika pasar market tuh lagi nggak kondusif. Betul. Ngadepinnya gimana? Mungkin gue share sedikit ini satu umpama ya. Kenapa kalau kita beli saham? Orang itu gampang panik, emosinya tuh terganggu dengan naik turunnya saham, nggak tenang lah bro, kan? Terus kalau kita pegang uang rupiah di dompet kita, kita tenang, padahal itu naik turun loh bro. Ya benar juga sih. Benar kan? Benar. Tiap hari itu kurs itu naik turun terhadap US dollar, terhadap dolar apa gitu. Tapi kita tenang, karena kita ngerasa uang kertas itu angka 100.000 atau 50.000 itu sama, stay di sana nggak berubah. Padahal kan real value-nya tuh naik turun. Betul, setuju. Nah. Kenapa saham orang gampang panik? Ya karena itu, karena liatin naik turun itu terus. Karena selalu mantau di monitor naik turunnya. Lihat tiga terus kan, naik turun jadi akan gampang ini pengaruh. Nah sebenarnya saya punya salah satu rahasia yang saya praktekin nih bro di invest saham. Nice nih, dengerin nih. Ya menurut saya ini paling bagus lah. Yang buat saya berhasil ini gara-gara satu rahasia ini bro. Itu apa? Itu adalah punya mindset benar, skill set benar. Dan kalau udah punya mindset dan skill set benar, kita udah bisa milih saham yang tepat. Betul. Kita bisa beli saham yang benar, yang tepat, yang bagus, ya kan? Kalau sudah pilih saham yang tepat tersebut, tugas yang ketiga adalah kita lupain bro kalau kita jadi investor. Kita lupakan kalau kita jadi seorang investor. Fokus sama kerjaan kita kalau kita kerja apa, fokus sama bisnis kita kalau kita bangun bisnis. Itu yang saya kerjakan. Jadi kalau saya ketemu nih saham ini bagus, saham A bagus. Wih saham ini paling bagus banget nih. Value-nya Rp1.000 misalnya. Harga di pasar 5 perak misalnya. Saya beli 5 perak. Saya pasang sell otomatis. Di harga value kurang dikit lah gitu. 900 udah mulai keluar ya. Karena saya lepas semua, kadang ada yang saya lepas setengah, lepas lagi otomatis mungkin 1.200 agak over value. Nah, terus kalau misalnya dia turun 500 jadi 400, saya pasang buy otomatis di bawah. Jadi kalau lebih tinggi udah siapin sell order. Kalau dia turun justru malah siapin buy order gitu. Itu set otomatis bisa kita pasang sampai 3 bulan ke depan. Pokoknya sampai laporan keuangan next udah keluar, baru saya buka lagi portfolio saya. Saya lihat mana nih yang udah kena atas atau kena bawah gitu loh. I see. Berapa bulan tadi?
3 bulan. 3 bulan sekali ya, karena per kuartal ya. Iya, terus saya cek lagi laporan keuangannya. Posisi masih oke nggak gitu. Jadi saya punya decision investment itu based on dia punya laporan keuangan perusahaan. Seorang value investor ya. Betul. Nah, itu aja bro. Jadi itu yang saya lakuin. Jadi saya nggak liatin tiap hari naik turun, lihat berita, sama sekali saya nggak peduluin. Jadi bisa dikatakan selama 10 tahun terakhir, saya ngerasa itu santai banget jadi investor. Cuman lucunya pas, gue kan bikin bisnis banyak, gue tahu kan gue bisnis banyak yang bangkrut juga, banyak yang bangkrut, banyak yang nggak berhasil, ada yang jalan tapi kebanyakan nggak jalan. Nah yang keuntungan terbesar itu dari saham. Nah, padahal gue setahun mungkin cuma 8 hari. Ini menarik nih teman-teman. Cuma 8 hari dong. Menarik. Selain tadi kan dibilang punya mindset, punya skill set yang benar, itu kita udah pasti bisa milih nih saham mana yang berpotensi bagus ya untuk kita tahan sebagai seorang investor agak jangka panjang lah ya. Tapi mungkin boleh di-share nggak nih teman-teman, kalau saya perhatiin teman-teman saya banyak sekali nanya tentang skill set gimana cara money managementnya bro. Gimana sih seorang value investor itu punya skill set money management yang baik? Karena nggak dipungkirin, kita udah tahu nih saham A, B, C bagus, tapi duitnya gimana nih cara masukinnya? Gimana tuh? Betul. Jadi gini, kalau gue pribadi ya, jadi setiap orang bisa manage portfolio sesuai dengan kepribadian masing-masing lah. Ya, kalau gue itu biasanya setiap per kuartal kan ketemu perusahaan-perusahaan bagus. Walaupun gue ketemu nih 20 saham yang bagus banget, saya tetap invest maksimal. Biasanya 5 sampai 7 8 lah. Enggak nyampe 10, enggak pernah. 5 6 7 8 saham sekitar itu. Ya, enggak pernah lebih dari itu. Ya, jadi kalau misalnya let's say 100%, saya bagi jadi 5 saham. Artinya per satu saham maksimal 20%. Maksimum ya. 20% yang boleh saya beli. Itu salah satu rules money management yang saya punya. Maksimal 20% dari portfolio. Nah, ketika satu saham ini saya beli suatu saham, itu enggak langsung 100% saya masuk. Nah, satu yang 20% ini saya bagi 4 lagi minimal. Berarti sekali masuk 5%. Nah, saya beli harga segini 5%. 5% lagi beli di mana? Saya jaga di bawah. Di bawahnya kira-kira tuh berapa tuh? Terserah kita. Boleh 5% diskon di bawah, 10%. Pokoknya pasang sampai habis. Tergantung sahamnya juga ya. Ini kita memang perlu banyak experience sih. Untuk bisa tahu ya. Betul. Nah, itu yang saya lakuin sih. Nah, dan itu itu plus minus lah. Kadang-kadang kita baru beli 5% udah naik. Berarti kan untungnya minim kan. Baru 5%. Terkadang kita udah pasang atau langsung beli semua gitu kan. 20%. Taunya turun dulu. Tapi kan maksimum cuma 20% kan. Jadi kalau kita mau beli lagi harus pakai uang yang lain. Nah, jadi ya plus minus. That's why waktu lu punya bisnis, keuntungan bisnisnya itu dipakai lagi buat dana investasi. Gue selalu reinvest ulang. Reinvest. Jadi memang sebenarnya tadi kan Putra ini udah sharing ya bahwa seorang investor tuh justru santai banget. Iya betul. Ya kan, dia masih bisa bisnis. Mungkin teman-teman juga ada yang sambil kerja segala macam. Justru salah satu mungkin yang saya juga bisa sharing tips untuk money managementnya adalah yaitu kita boleh kok kerja yang lain, yang boleh kerja, boleh punya bisnis, dan justru keuntungannya itu dimasukin keranjang ke investasi. Begitu ya. Betul. Jadi setuju. Ini saya cerita sedikit lagi ya. Jadi teman-teman saya banyak yang cerita kayak ini kan market lagi nggak terlalu bagus ya. Di kuartal 2 ini banyak yang turun, banyak yang nyangkut teman-teman saya itu. Kalau saya sih kasih tips ke teman-teman, saya selalu tanya, uang yang dimasukin tuh uang dingin atau uang darurat gitu. Nah, saya selalu bilang kalau itu uang dingin dan kalian lagi nggak butuh, santai aja. Justru kalau harganya turun malah masukin. Betul. Jadi salah satu tips money management, skill set money management menurut saya. Sorry, ada gangguan sedikit. Salah satu skill money management menurut saya adalah gunakan uang dingin, ya, bukan uang darurat, karena kita mau investasi itu untuk jangka panjang banget ya. Setuju ya? Setuju. Minimal uang itu nggak kepake 3 tahun ke depan lah. Minimal uang itu tidak kepake 3 tahun ke depan. Ya, karena menurut saya pribadi invest saham itu bicara aman ya. 3 tahun itu pasti profit. 3 tahun pasti profit. Mungkin tahun pertama turun gitu ya. 2 tahun 3 tahun itu pasti plus. Apalagi kalau tadi pengalaman ya. Perusahaannya yang kita pilih udah tepat banget. Iya, udah tepat. Mungkin turun dulu nih minus di tahun pertama. Tapi kalau kita bicara 3 tahun itu plus. That's why tadi psikologi menjadi satu hal yang sangat penting banget teman-teman ya. Dimana kita punya mindset dan psikologi itu benar-benar untuk investasi jangka panjang. Kalau kita emang seorang value investor. So kalau boleh tadi saya rekap ya bro ya. Jadi kan ada 3 ya. Kalau kita udah kuasain mindset and skill set, which is yang itu yang pertama kali yang pasti akan kita belajar dulu banget. Betul. Ya, mindset kalau investasi itu penting dan kita memang butuh investasi dan kita
percaya bahwa saham itu menjadi instrumen investasi yang terbaik juga ya, bukan boleh dibilang ya, selain ada properti mungkin ada aset-aset yang lain, tapi saham boleh dikatakan yang terbaik karena tadi Putra juga udah bilang orang-orang terkaya, 10 orang terkaya ya, waktu itu di riset itu pasti punya saham. Iya, pasti. Ya, pasti punya saham. Kemudian kita belajar entah bagaimana caranya lah, buku, seminar, tanya teman, nonton YouTube saya, nonton YouTube-nya Bro Putra juga boleh. Ya, kita akan punya skill set yang cukup, yang lengkap, dan dengan dua ini itu ternyata belum tentu bisa menjamin. Sangat tidak menjamin karena yang paling penting kalau boleh saya simpulkan adalah psikologi. Iya. Boleh. Dan komitmen terus praktekin ilmunya sih. Komitmen untuk terus praktekin ilmunya. Iya. Gue suka melihat bahwa invest saham sama diet itu kurang lebih sama, bro. Invest saham sama diet sama gimana? Kurang lebih sama. Iya. Jadi kalau lu invest saham nih, sama diet kenapa sama? Semua orang tahu, bro, cara kurus gimana, naikin massa otot gimana. Orang tahu lah. Iya kan? Gue langsung nangkep pasti. Iya. Tapi kenapa orang nggak jadi, bro, badannya? Ya karena bukan soal pengetahuan ilmunya kan gitu kan. Tapi lu lakuin nggak dan lu komit nggak? Lu lakuin setahun pertama tapi berhenti 3 tahun ke depan. Ya, so what gitu. Apalagi baru mau mulai, tiba-tiba portfolionya merah. Langsung berpikir kayaknya saham bukan cara, ini saham ini sesat nih. Banyak tahu yang mikir kayak gitu ya. Karena baru pertama kali mulai langsung drop. Jadi banyak yang psikologinya belum kuat juga. Tapi saya mau encourage teman-teman untuk terus experience, nambahin experience dengan terus terjun. Jangan takut salah, jangan takut gagal karena itu semuanya proses. Terakhir nih, bro, ada tips and trick atau pesan-pesan terakhir nggak nih buat ke penonton semuanya? Menurut saya sih hal yang membuat kita bisa lakukan sesuatu dengan komitmen adalah kita punya satu goal jangka panjang. Kalau teman-teman mikir bahwa saya mau jadi investor saham nih, asik nih. Biasanya kan kita suka mulai sesuatu karena lihat orang yang lebih berhasil nih, bro. Kita pengen mulai. Tapi kalau cuma sekedar mulai tanpa punya goal long term, biasanya akan berhenti sangat cepat. Dan namanya experience kan nggak harus selalu hal baik. Malah saya merasa bahwa titik kita belajar paling banyak adalah ketika kita gagal, ketika kita minus atau titik terendah dalam hidup kita, itu kita belajar paling banyak. Makanya kalau bisa pilih, bro, pujian atau kritikan, lebih baik kritikan, karena kita akan belajar. Kalau pujian kita cuman malah terlena kan, malah jadi sombong. Betul. Bisnis, cuan dulu atau rugi dulu? Gue akan pilih rugi dulu, serius. Jadi kita akan belajar. Dari mana kita ngerasa kita plus, bagus nih, naik, makin pede, tapi tidak diikuti dengan skill set yang lebih baik. Bisa kalau habis langsung habis gitu. Nah itu dari pengalaman saya. Nah yang paling penting adalah komitmen. Saya punya teman banyak sekali yang invest saham dan akhirnya stop dan nggak jadi apa-apa. Saya yakin Kevas juga punya banyak teman yang punya mindset skill set tapi akhirnya stop dan nggak jadi apa-apa. Jadi teman-teman, kunci ada di komitmen sih. Walaupun di awal mulainya bego, maksudnya nggak ngerti apa-apa, jalan aja, bodo amat gitu. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu akan jadi satu hal yang ketagihan. Jalan terus tapi sambil belajar terus. Sambil belajar terus. Jalan terus tapi nggak nambah ilmu juga. Iya, jadi jalan sama aja. Belajar terus. Itu aja sih. Oke, thank you banget Bro Putra untuk sharingnya. Saya yakin sharingnya Bro Putra ini udah bagus banget dan pasti akan menjadi manfaat buat teman-teman semua yang nonton. So anyway, Bro Putra juga punya channel YouTube Andika Sutara Putra ya. Yes, Andika Sutara Putra. Dan dia juga ada Instagramnya @andikasutaraputra. Silakan di follow, silakan di subscribe juga video YouTube-nya. So teman-teman jangan lupa untuk di like, di share, di komen dan juga di subscribe video channel YouTube saya. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya and happy investing.